Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng dan yang cantik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Gimana, masih semangat belajar ini? Semangat. Semangat Pak. Meskipun puasa kita tetap semangat ya. Semangat belajar. Jangan lupa menerapkan protokol 5M. Jadi memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Baik, untuk memulai kegiatan atau pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa untuk ketua kelas Mahlak. Ya, silakan dipimpin doanya dulu. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Bapak absen dulu ya dari hadiran. Baik, saya mulai dari Mahlat nih, Kacung Mahlat ini. Gimana? Kacung Mahlat sehat ini? Sehat Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus selanjutnya Nur Hidayati. Nah, gimana? Nur, sehat Nur? Baik. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Terus Komo. Nah, Komo. Alhamdulillah Sehat ya? sehat Pak. Nah, sehat. Iya, Sehat. sehat. Harus ini ya, semangat ya belajarnya. Iya, semangat Pak. Semalam ini tidur jam berapa, Komo? Saya kebiasaan tidur jam 1 Pak, 1 malam. Malam ya. Ya, tapi tetap semangat ya. Semangat Iya Pak. puasa, semangat belajar ya. Ya. Terus Put. Nah, Put. Hadir Pak. Gimana Put? Sehat Put? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya. Enggak ini lagi ya berobat ya. Masih ini ya. Tetap. Iya. Terus Purna. Ya. Purna. Saya panggil Pur gitu ya. Purna. Ya. Iya Pak Hadir Ya, Pak. Purna sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Walaupun dalam keadaan berpuasa, semangat belajar. Terus selanjutnya Pak Jaki. Belum datang Pak. Oh, belum datang ya. Oh, Terlambat Pak. ya. Oh ya, Banyak- terlambat ya. Mudah-mudahan. Banyak kempes, Pak, tadi, Pak. Banyak kempes. Ya, mudah-mudahan selamatlah ya ke sekolah, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar ya. Terus Sentok. Hadir Pak. Sentot. Nah, ini saya panggil Sentot aja. Kalau dipanggil Siap. Belakangnya nggak enak. Sentot nggak enak ya. Siap ya. Siap, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terus Sisanto. Biasa Hadir Bapak. Sis, Alhamdulillah ini sehat. tidurnya juga malam ini. Betul Bapak. Tidurnya malam. Jam 12 baru tidur Bapak. Jam Tapi 12. tadarus Bapak. Alhamdulillah, tadarus ya, mudah-mudahan menjadi anak Ya yang Bapak, soleh. kemarin itu bareng sama saya kok main.
Oh, gitu. Ya, 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 ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ya itulah puasa ya. Penting puasa dan semangat dalam belajar. Terus Triyono, Tri, Hadir Pak. mana ini? Hadir ya, hadir ya. Hadir, Sehat, hadir. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat selalu ya, selalu ya. Iya, amin. Terus yang terakhir ini Husnifatul. Hadir Pak. Tahu biasa dipanggil Fatul. Ya. Iya. Sehat ya, Fatul ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini yang belum siapa Rojaki ya. Nah, mudah-mudahan inilah selamat dalam ini perjalanan ya. Baik. Amin. Mahlat, kacang mahlat mana ini? Coba bisa ditampilkan Iya, Pak. nggak ininya? PowerPoint-nya. Ya. Lanjut ke ini, ke tujuan ya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian ya, yang cantik, yang ganteng. Nah, kita akan belajar tentang tema komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Nah, tujuannya kita belajar adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan jenis-jenis komunikasi daring. Terus yang kedua, kalian mampu menentukan komponen-komponen apa saja pendukung untuk komunikasi daring tersebut. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu ya menguraikan keunggulan dan kelemahan komunikasi dari pembelajaran daring. Terus tujuan berikutnya, kalian mampu menjelaskan tata krama komunikasi daring. Yang terakhir mampu, nah ini praktek nanti diskusi kelompok. Jadi diharapkan nanti bisa melakukan komunikasi daring asinkron, ya, bisa melalui WA, forum diskusi, Google Classroom, email, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Nah, ini Mas, apa yang kalian lihat dari gambar ini, anak-anakku? Nah, ini. Anggota Pak. Ya, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Foto-foto Pak. Oh, foto-foto ya, foto kita Ya, ini. itu Foto kita ya, baik. Baik. Oke, foto-foto baik. Itulah permasalahan kita saat ini. Jadi gambar itu ya, gambar itu menggambarkan bahwa kita melakukan proses ini dengan daring. Nah, di mana masa pandemi COVID-19 ini saat ini belum juga berakhir, maka di beberapa daerah proses kegiatan belajar itu tetap dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah pusat maupun daerah, yaitu berupa pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, pembelajaran daring tersebut
ini merupakan sistem pembelajaran yang saat ini itu dirasa tepat. Kenapa? Karena dalam masa pandemi sekarang ini, kegiatan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara langsung, tatap muka di dalam kelas. Nah, seiring berjalannya waktu, proses belajar online ini telah berlangsung berapa lama kira-kira? Hampir 1 tahun lebih ya, kira-kira ya. 1 tahun, Pak. 1 tahun lebih ya. Iya. Nah, itu banyak mengalami permasalahan anak-anakku. Nah, permasalahannya ya macam-macam lah. Ya dari siswa sendiri yang tidak memiliki HP misalnya kan. Terus ada juga permasalahan tidak memiliki kuota internet. Ya, kuota bantuan belum merata. Ini anak-anakku semua sudah dapat bantuan kuota internet dari pemerintah belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak, 1 kali. Satu kali. Ya. 2 kali saya, Pak. Oh, ada yang 2 kali, 1 kali, bahkan ada Saya yang 3 kali, 4 Pak. kali. Oh, 3 kali sudah ya. Wah. Iya, Pak. Dapat piring kalau 3 kali. Dapat piring, ya, dapat bonus ya. Nah, berbagai macam permasalahan yang timbul, ya, termasuk ketidakpahaman menggunakan berbagai aplikasi digital, kemudian juga tugas-tugas banyak yang tidak dikerjakan, ya kan, bahkan menyebabkan penyetoran tugas itu terlambat, ya kan. Nah, bahkan ada juga yang memilih untuk tidak mengerjakan tugas. Ada nggak di kelas ini yang seperti itu? Jadi tidak mengerjakan tugas karena selama proses pembelajaran tidak mampu mengerjakan tugas misalnya. Adakah? Oke, baik. Saya Pak, jaringannya Tidak ada, lemot. Pak. Tidak ada. Nggak ada, Oh, Pak. tidak ada ya. Rajin semua, Nggak, Pak. Pak. Kita kan Oke. rajin. Nah, dari permasalahan tersebut, apa kira-kira manfaat apa yang bisa kita petik dari materi yang akan kita pelajari sekarang? Nah, yang pertama fleksibel. Fleksibel ini yang pertama fleksibel, belum Pak. Belajar di mana saja bisa dilakukan, kapanpun dan dimanapun, sehingga walaupun terpisah oleh ruang dan waktu, begitu ya, kita tetap bisa belajar tanpa harus bertemu tatap muka. Nah, manfaat yang kedua yang bisa kita dapatkan dari belajar ini adalah ekonomis. Nah, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dari rumah ke sekolah ya. Kalau kamu berapa per hari ini ke sekolah, mungkin uang bensin, tamu dan lain-lain. Ya. Wah, Iya, Pak. malah gak enak, Pak. Enak yang Enggak, tatap ya. muka, Bapak. Untuk kamu dapat Iya. Betul. Dari nggak dapat sanggup, Saya Pak. biasanya nebeng Ya. teman-teman, Pak. Oh, gitu ya. Terus selanjutnya efisiensi waktu. Jadi belajar dari ini ya tidak perlulah menggunakan waktu yang cukup lama, ya kan? Kalau di sekolah kan kita berlama-lama di sekolah, istirahat dan lain-lain. Nah, motivasi dari saya, kata Nabi itu tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, kenapa kok tidak ke Madura saja untuk ilmunya? Itu artinya bahwa belajar itu tidak mengenal jarak dan waktu, kapan dan dimanapun. Jadi masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Siap, anak-anakku? Siap, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. baik. Ya, Pak.
Nah, motivasi selanjutnya bahwa kita ini sebenarnya belajar ini adalah perjalanan menuju surga. Fisabilillah, ya, sampai pulang, ya kan? Nah, kemudian kata Nelson Mandela, jadi pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan di dunia ini. Karena dengan pendidikan kalian itu Anda dapat mengubah dunia. Nah, hebat kan? Ingin mengubah dunia? Siap? Iya Pak. Iya, Pak. Makanya belajar. Baik, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Baik, slide selanjutnya. Nah, baiklah anak-anakku semua, materi sekarang ini yaitu ada 6 ya. Pertama, jenis-jenis komunikasi jaringan, kemudian keunggulan dan kelemahan, komponen pendukung, kelebihan dan kekurangan, komunikasi daring dan daring asinkron. Terus selanjutnya kita melakukan diskusi kelompok dan tugas individu. Ya. Lanjut. Oke, baik. Nah, perhatikan fokus ya, anak-anakku. Iya Pak. Terus ya. Nah, jenis komunikasi jaringan. Nah, jenis komunikasi jaringan itu ada 2. Ya. Pertama, komunikasi daring sinkron. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Nah, saya jelaskan yang pertama dulu. Ya, saya jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron. Sinkron ini artinya bersamaan, serentak, atau online. Jadi komunikasi ini menggunakan perangkat komputer atau smartphone dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai medianya. Yang terjadi secara serentak atau bersamaan dalam waktu yang real time, yang nyata. Seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah, contohnya bagaimana? Ada 2. Ada text chat atau dan video chat. Text chat adalah fitur program atau aplikasi dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring. Contohnya WA, Facebook Messenger, Telegram, Line, chat, dan lain-lain. Nah, kira-kira dari contoh teks chat ini, anak-anakku ini aplikasi yang mana yang sering dipakai? Ayo, yang mana? WA Pak. Ya, WA. Riono, Instagram, Pak. oh Instagram, macam-macam ya. Iya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya video chat. Nah, video chat ini bisa dilakukan point to point, satu-satu, seperti video call, Skype, atau interaksi multi point, satu ke banyak, banyak ke banyak. Ya, ini bisa disebut dengan apa istilahnya one to many, many to many. Seperti apa contohnya? Seperti Google Meet, terus Google Plus, Google Hangout, Zoom, apa lagi, Webex dan lain-lain. Nah. Oke, selanjutnya lagi ada pertanyaan sampai di sini, anak-anakku semua masih semangat ya? Semangat Pak.
Semangat, Pak. Ayo yang tidur Semangat, jam Pak. Semangat, yang Pol. tidur jam 12 jangan ngantuk ya. Ayo. Ada pertanyaan dari sini? Ada, Pak. Yahoo Messenger itu masuk apa, Pak? Yahoo Messenger, iya termasuk text chat juga. Nah, ya, sama dengan Facebook Messenger. Ya, begitu ya. Kalau HP Iya, yang Pak. Ya, yang lain. HP yang jadul masih menggunakan Itu masuk mana, Pak? itu text chat yang konvensional itu seperti SMS. Ya, seperti SMS. Yaitu apa istilahnya ya? Hanya bisa dilakukan hanya melalui kalimat atau kata-kata saja, ya kan? Baik, yang lain, barangkali ada pertanyaan dari sini. Kalau voice note itu termasuk di apa, Pak? Ya, Voice note di Voice WA note. itu loh, Pak. Voice note di Oh, WA itu voice note. termasuk apa itu? termasuk chat juga. Oke. Ya, termasuk chat juga. Karena tapi chat suara dia. Pakai apa ya? Chat suara ya. Oke. Komunikasi chat ini ya. Ini sebenarnya seperti yang HP jadul tadi, yang pertanyaan siapa tadi, Pomo ya, yaitu hanya apa? Itu hanya menampilkan teksnya saja, tidak bisa menampilkan kayak semacam ekspresi dan lain-lain, gitu kan? Nah, terus selanjutnya ya. Selanjutnya Ya, Pak. ini selanjutnya ini menarik. Video chat. Video chat ini bisa dilakukan poin per poin atau satu-satu, ya kan, seperti video call atau banyak seperti video telekonferensi yang kita laksanakan sekarang ini. Nah, komunikasi apa istilahnya video call ini adalah video apa istilahnya komunikasi tatap muka jarak jauh yang diciptakan untuk mempermudah orang-orang yang ingin berkontak secara langsung atau bertatap muka sekalipun jarak antar keduanya sama-sama berjauhan. Nah, video call ini sangat disenangi oleh masyarakat, ya kan? Oleh masyarakat. Sebab fungsinya itu sudah canggih, ya kan? Terutama Pomo itu sering melakukan video call. Karena apa? Karena bisa melepas rindu, ya kan? Memberikan bentuk Rindu, Pak. Rindu sama siapa, Pak? Ya sama teman-teman, ya kan? Sama Alah, Pomo kayane, biasa ane ayo. Pomo. Kayane rangake ayo ngake ayo. Ganteng gue. Iya. Sering melakukan video call ya, Pomo ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, Pak, tiap hari, Pak, itu sering, Pak. Tiap hari ya. Jadi video call-nya. Jadi pesan saya dalam melakukan video call ini, gunakan fungsi ini lebih bermanfaat lagi. Nah, jadi jangan menggunakan media video call ini ke hal-hal yang berbahaya, ya kan? Seperti itu ya. Terus selanjutnya makhluk next. Nah, ini keunggulannya. Ya, jadi keunggulan keunggulan komunikasi daring. Nah, sebenarnya banyak sih keunggulannya.
Cuma Bapak di sini hanya merangkum beberapa keunggulannya saja. Yang pertama, efisiensi waktu. Jadi dengan komunikasi daring ini kita bisa melakukan dengan cepat tanpa membuang waktu kapan dan dimanapun. Nah, keunggulan selanjutnya yang kedua, efisiensi biaya. Jadi tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka, hemat biaya dan hemat transport juga. Karena kalau kita belajar ke sekolah, belum lagi uang bensinnya, uang sangunya dan lain-lain. Nah, inilah keunggulan dari komunikasi daring. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga dari komunikasi daring ini adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Ya kan? Sembari melakukan komunikasi dengan jaringan, kita bisa memanfaatkan layanan TIK lain untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti sekarang ini. Kita bisa melakukan presentasi, terus kemudian berbagi layar, dan lain-lain. Nah, keunggulan selanjutnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi dalam jaringan internet itu mendorong yang terbiasa diam di dunia nyata ini menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Nah, contohnya, Kang Patul itu, kalau di dunia nyata itu sepertinya diam, tapi kalau di dunia maya ini sepertinya lebih aktif begitu. Ya, Patul ya, gimana? Begitu Pak ya? tahu sih, Pak. Pak tahu, Pak. Ya ini kan hasil analisis saya. Ya. Malu-malu kucing, Pak. Malu kucing ya. Iya. Terus keunggulan berikutnya lagi yang terakhir, meningkatkan partisipasi. Jadi karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Makanya nanti di akhir pembelajaran ada diskusi kelompok, yang mana kita akan memecahkan sebuah masalah. Itu ya. Gimana? Siap? Siapa? Siap. Alhamdulillah. Nah, keunggulan ini masih banyak lagi keunggulannya. Ya. Barangkali bisa ditambahkan lagi. Ada yang bisa menambahkan keunggulan dari komunikasi daring ini? Ayo, anak-anakku, siapa yang bisa menambahkan keunggulan dari komunikasi daring ini selain yang Bapak sebutkan di layar slide? Saya, Pak. Oh ya, Patul. Nah, ini Patul kan sudah lebih Keunggulan aktif dari lagi. komunikasi daring, kita itu bisa mengerjakan tugas dari Bapak itu dimanapun dan kapanpun. Nah, Kita juga bisa memperoleh materi dimanapun dan kapanpun. betul. Itu, Ya, Pak. betul. Ya, tidak terbatas oleh waktu lah ya. Oleh waktu dan jarak begitu kan. Terus yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan tentang keunggulan ini. Keunggulannya lagi, Pak, mahlat, Pak. Mahlat, ini ketua kelas kita ini ya. Keunggulannya lagi Gimana? jadi melek teknologi, Pak. Jadi tahu daring itu seperti betul. apa dan tahu yang software-software apa yang digunakan. Betul itu sekali. Nah, jadi yang tidak tahu tentang teknologi lah, jadi tidak bisa, ya kan? Terus Bapak lanjutkan ya. Bisa kerjasama, Pak. Oh, kerjasama. Iya. Kita Bapak Guru enggak tahu kalau kita mengerjakan itu kerjasama, Pak. Oh, gitu ya. Ya betul. Betul itu. Kopas lah istilahnya gitu kan. Iya, Pak.
agama. Oke, selanjutnya bisa next. Kelemahan dari komunikasi daring. Nah, ada beberapa kelemahan dari jadi selain ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya apa? Jadi membutuhkan perangkat khusus. Jadi dalam pelaksanaannya komunikasi daring ini itu membutuhkan adanya software dan hardware. Ya kan? Jadi bagi yang HP jadul tadi yang punya FOMO, ya mohon maaf, itu tidak bisa menjangkau dalam komunikasi daring ini ya. Hanya bisa melakukan SMS begitu saja, melalui teks chat begitu. Terus yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Jadi gerakan tubuh, raut muka, intonasi bicara itu merupakan hal yang sulit untuk dipahami. Ya kalau hanya teks chat melalui SMS, kita tidak tahu seperti apa lagi sedih, lagi senang, apalagi tangis dan lain-lain, kita tidak tahu, ya kan? Raut mukanya seperti apa, gerakan tubuhnya seperti apa dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang nomor 3, banyak informasi yang tidak penting. Nah, seringkali informasi yang didapat ini menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Betul nggak anak-anak? Betul Pak. Nah, Saya tuh pas browsing itu Pak. Oh, gimana? Itu loh Pak, pas browsing materi itu loh Bapak, dapat iklan-iklan itu loh Pak, gambar-gambar yang tidak pantas. Oh, gitu ya. Siswanto itu Ya betul itu. Tapi kan guys. Ayo, apa itu? Ayo, apa itu? Biasanya sing digoleki kuwi to sis. Biasaan ya. Ya sing digoleki kuwi to sis. Nah, di aja. Apa lagi kira-kira selain browsing atau iklan yang tidak penting itu? Jadi yang apa istilahnya, yang terlalu terlalu banyak dan membuat bingung si penerima karena banyaknya informasi. Nah, kira-kira apa lagi selain iklan-iklan itu kan? Nah, ini aja di WA misalnya banyak grup kita, ya kan? berita hoax. Ada grup kelas, ada grup apa istilahnya olahraga, ada komunitas, grup apa ibu-ibu misalnya, grup Tupperware misalnya dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang itu membingungkan si penerima juga. Kadang-kadang berita yang hoax di-share, kemudian di-share lagi, diulang-ulang lagi. Nah, gitu. Ya jadi pandai-pandai lah untuk memfilter konten itu ya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kelemahan dari komunikasi daring, menyita konsentrasi. Jadi melakukan komunikasi dalam jaringan ini tidak pada tempat dan waktu yang tepat, itu dapat mengabaikan atau menunda hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, bisa kasih contoh ini. Ada yang bisa kasih contoh? Yo. Saat daring seperti ini ada pesan itu bikin itu Pak juga Pak, menyita konsentrasi itu. Iya. Nah, terus apa lagi misalnya nih apalagi dalam perjalanan ya. Nah, ini bisa membahayakan juga. Ini yang dalam perjalanan, kemudian online misalnya, video call misalnya, siapa yang biasa ya video call, nah itu konsentrasi kita terpecah, bisa membahayakan orang lain maupun diri sendiri juga. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari sini, anak-anakku? Tidak Pak. Dilanjut ya.
Lanjut. Oke, Pak. Oke, Ya, Pak. lanjut. Kita lanjut. Nah, ini aja tasipan kan baru buat sekali. Ya. Bapak lanjutkan ya. Ini sepertinya materi ini apa? Materi yang sudah kita punya semua, ya kan? Baik dari fasilitas, dari komponen dan lain-lain. Itu semuanya sudah punya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada komponen pendukung komunikasi daring. Apa saja? Nah, di sini Bapak jelaskan 3. Pertama, hardware. Nah, masa jurusan ini orang siswa TI, TKI pasti sudah tahu hardware itu apa. Nah, Bapak perjelas lagi bahwa hardware adalah perangkat yang bentuknya bisa dilihat, ya, bisa dilihat atau diraba oleh kita secara langsung. Ya, perangkat keras lah, ya kan? Contohnya apa? Komputer. Kasih contoh. Coba kasih contoh hardware. Nah, contoh hardware. Ini Purna. Oh iya, Rojaki tadi sudah datang ya? Rojaki? Pak, belum. Oh belum? Oh belum, terlambat ya? Ya, Iya, baik. Silakan kasih contoh untuk ini apa istilahnya hardware. Keyboard, Pak. Mas, Pak, Pokoknya Mas. perangkat keras ya, atau perangkat yang bisa disentuh lah. HP, headset, mikrofon dan lain-lain. Terus software. Nah, software program-program atau aplikasi. Ya, contohnya apa? WA, Pak, WA. WA, terus apa lagi? Facebook, Pak, Facebook. Facebook, terus lagi IG. IG, terus ini kayaknya di HP kalian Telegram. sudah digital semua ini kayaknya. Ya, terus Game. Oke, baik. Itu semuanya Bapak saya kira sudah terinstall semua di HP kalian, ya kan? Ya, Pak. Nah, selanjutnya komponen berikutnya binware. Binware ini termasuk di dalam komponennya adalah manusianya, yaitu yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat gunanya. Yang kita ini sebagai pengguna, user lah, gitu ya. Lanjut. Komunikasi asinkron. Nah, ini selanjutnya. Nah, tadi kita membahas komunikasi sinkron, sekarang komunikasi asinkron. Nah, pengertiannya adalah komunikasi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Komunikasi ini dilakukan secara tunda, ya, melalui perangkat komputer atau perangkat lain dan jaringan internet. Jadi komunikasi asinkron ini juga tersambung secara tidak sengaja atau berbeda waktu antara si pengirim dan si penerima. Baik, lanjut. Nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenis komunikasi daring asinkron. Nah, sekalian ini contoh dari jenis komunikasi daring asinkron. Ada 3 pembahasan yang Bapak bahas. Yang pertama email. Nah, email itu surat elektronik di mana berfungsi untuk mengirim dan menerima. Kemudian blog, ya kan, satu aplikasi web yang berisi macam tulisan atau konten yang bisa dipublikasikan. Nah, kemudian forum chat. Nah, forum chat. Forum ini bisa dimaksudkan dengan forum chat, ya kan? Apa saja? Sama kayak grupnya, Pak ya? Ya, iya sama kayak WA chat, Facebook chat, seperti yang Bapak sampaikan tadi itu asinkron. Terus Kalau Friendster, Pak. Friendster.
Friendster itu sepertinya daring, sepertinya asinkron kayak sepertinya. Ya. Baik, intinya begini, komunikasi asinkron ini komunikasi daring yang tersambung secara tidak sengaja atau berbeda waktunya, tunda, ya kan? Jadi seandainya seseorang itu mengirim pesan, tapi si penerimanya tidak membuka ketika itu juga, namun bisa dibuka di hari yang lain. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Terus Iya, Pak. Next, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya adalah tidak terbatas. Jadi komunikasi daring asinkron ini memiliki sifat tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah kita bisa mengirim ribuan baris pesan tanpa adanya lampiran pesan yang terpisah. Kemudian tidak harus langsung membalas, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sesibuk apapun, dalam kondisi apapun, dengan urusan apa, kita tidak wajib lah untuk membalas. Jadi rasa pesan itu kurang penting. Nah, begitu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan dari sini? Nah, bagaimana, sudah paham semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, Mak mau bertanya. ya silakan. Ya. Tadi kelebihannya itu tidak wajib untuk membalas secara langsung ya Pak ya. Ya, betul. Misalkan Ya. kita itu butuh informasi itu segera dibalas gimana Pak? Ya, Fatul gimana? Kalau kita misalkan menghubungi atau ngechat seseorang, terus kita itu ingin jawaban langsung, walaupun kita itu memakai asinkron, terus gimana Pak? Oh, ingin membalas pesan secara langsung, begitu ya? Misal pakai email, kirim surat lewat email, surat itu misalkan ada panggilan lowongan kerja Pak ya, terus kemudian kita itu lupa, belum membaca, kita membacanya di hari kemudian, itu termasuk gimana Pak? Nah, itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Itu termasuk kelebihan itu termasuk kelebihan dari asinkron. Karena apa? Nah, karena kita tidak harus langsung membalasnya, ya, karena kesibukan kita, karena kondisi urusan misalnya, kita tidak wajib untuk membalasnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi bisa dibalas di waktu yang lain begitu, atau bisa dibaca, dibuka di waktu yang lain. Begitu ya, Fatul ya? Ya Bapak, terima kasih. Ya, lanjut. Ya, silakan. Nah, ini ada kekurangan ini. Kekurangan bukan kelebihan. Maaf, ini ya. Nah, kekurangannya apa? Hanya bisa menyangkut hal-hal penting. Nah, biasanya komunikasi daring asinkron ini digunakan untuk hal-hal yang sekiranya penting dan serius. Nah, kalau kita cerna lagi ya, sebenarnya kita rugi kalau menggunakan itu hal yang sepele atau tidak terlalu penting. Nah, kekurangan selanjutnya yang kedua, adanya berbagai tindakan spam. Hati-hati ya anak-anakku ya, celah ini akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengirim berbagai pesan palsu yang bisa saja itu berisi virus berbahaya. Ya, kayak misalnya ada WA misalnya, selamat Anda mendapatkan
hadiah mobil misalnya. Klik link berikut, nah itu tindakan spam. Nah, jadi pesan Bapak hati-hati dalam mengirim atau membuka pesan tersebut. Begitu ya, anak-anakku ya. Semangat? Iya. Masih semangat? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, di akhir pembelajaran Semangat, Pak. di akhir pembelajaran ini ada diskusi. Nah, oke, di slide berikutnya itu ada diskusi kelompok lah ya. Nah, di diskusi ini nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok, di mana dari masing-masing kelompok itu mengevaluasi terhadap perbandingan penggunaan komunikasi sinkron Zoom, Meet dengan Google Meet. Apa saja yang dibandingkan? Pertama, kapasitas penggunanya. Nah, kira-kira kalau Zoom Meet itu apa istilahnya memuat berapa pengguna? Kemudian tampilan beranda, mungkin tampilan beranda atau mungkin fasilitas yang ada. Zoom Meet seperti apa, Google Meet seperti apa. Kemudian kualitas suara dan videonya, misalnya Google Meet agak putus-putus misalnya, ketimbang Google Meet misalnya. Zoom bagaimana, kemudian Google Meet bagaimana. Termasuk juga tampilan presentasinya bagaimana, apakah Zoom Meet itu bisa direkod atau tidak, atau mungkin ada fasilitas yang lain, termasuk kenyamanan yang ada di dalam. Ya, baik. Begitu ya tugas diskusi kelompok ini bisa kalian laksanakan. Sekarang Bapak kasih waktu sekitar berapa menit? 1 menit, Pak. 1 menit, oke ya, silakan berkelompok. Nah, kelompoknya sudah Bapak tentukan, itu di bawah itu ada daftar kelompoknya. Nah, itu ya daftar kelompoknya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, ada 3 kelompok. Nah, itu kelompok A, Maklar, Hidayati, Komo, kelompok B, Puput, Turna, Rejaki. Kelompok C Tidak bisa milih kelompok sendiri, Pak. Nah, kalau milih kelompok sendiri itu nanti lama waktunya. Jadi kadang-kadang saya mau sama ini Pak, mau sama ini Pak, ya kan? Nah, terutama yang FOMO itu maunya sama Fatul terus. Jadi yang lain ada iri semua. Ya, Pak. FOMO PDKT Pak itu Pak. Nah, Yang semangat, Pak. Yang semangat FOMO, walaupun Bapak sudah bentuk, kamu di kelompok A, Fatul di kelompok C, semangat, ya kan? Nah, semangat. Ada Nur Hidayati. Ya, begitu ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Ayo kerjakan, Pomo, kerjakan saja, ayo. Kerjakan, Pomo. Ya. Sudah selesai, Pak. Milik saya, Pak. Sudah. Bentar, Pak. Sedikit lagi, Pak. Alhamdulillah. Pomo semangat luar biasa. Walaupun tidak. Ini Pak, sudah Pak. Iya, Saya soalnya duluan, ini. Pak. Oh, alhamdulillah. Mau Oh ya, silakan. Punya saya sudah Pak. Untuk kelompok A ya, untuk kelompok A, siapa yang akan ini ya mempresentasikan, membandingkan tentang apa ini perbandingan penggunaan komunikasi sinkron antara saya, Pak. Meet dengan Saya, Pak, silakan. saya. Silakan. Ya. Perbandingan Zoom Meet sama Google Meet itu, Pak, kalau Zoom Meet itu boros, Pak, boros biaya. Oh ya, boros terus biaya apa boros kuota? Boros kuota, Pak. Terus kalau kapasitas Zoom Meet itu lebih banyak, ya. Tampilan itu lebih enak. Kalau tampilan lebih enak, suaranya lebih jernih, videonya juga lebih bisa jernih. Tampilan presentasinya juga lebih nyaman. Intinya saya sebenarnya pilih Zoom Meet, Pak. Kalau Google Meet tampilannya berantakan, kenyamanannya juga merasa lebih nyaman pakai Zoom Meet, Pak. Itu Pak dari kelompok 1.
Ya, bagus dari kelompok 1. Nah, bisa tepuk tangan dulu, ya. Oke. Ya, untuk mewakili kelompok B ya. Nah, ya siapa ini? Ada Puput, ada Purna, Rojaki, ya. Gimana? Ya Pak. Ya. Pak. Gimana Pur? Hasilnya Pur? Kalau saya senang pakai Google Meet Pak, karena kuotanya bisa gratisan Pak dari yang kuota. Oh ya. Pak. Ya betul. Terus? Ya, Puput ini minta gratisan, Nay. Gratisan terus Pur. Ada lagi tambahan dari kelompoknya Puput ini? Selain gratisan, apalagi? Sudah? Baik, kalau sudah di kelompok terakhir ini. Ada Sentot, Siswanto, Triyono, Patul. Ya, silakan. Ayo Bu. Patul, enggak. Patul kayaknya sudah selesai tadi. Oke, saya juga suka. Oh ya. Triyono, ya, silakan. Gimana? Saya lebih suka yang dimit. Saya lebih suka yang dimit karena hemat kuota. Terus kemudian pesertanya hanya dibatasi 250 orang. Jadi visualisasinya agak jelas. Oh, itu Pak. Ya, terus ada tambahan dari Triyono. Iya Pak, Silakan. kalau pakai Gmeet itu kan Pak, bisa medianya itu bisa di-share gitu Pak. Sambil kita bertatap langsung dengan teman-teman kita Pak. Itu Pak. Oh, ya. Terus ada lagi dari kelompok C yang menambahkan. Sudah, Pak. Sudah ya? Bisa dipahami Sudah, Pak. semua ya? Sudah. Sudah paham, Pak? Oh ya. Sudah? Terus selanjutnya? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah, nah ini nanti ada tugas ya, ada tugas siswa di pertemuan 1. Kalian bisa mengirimkan tugas ini lewat Google Classroom. Nah, di mana Bapak sudah mengupload materi dan LKPD-nya di sana, ya kan? Nah, anak-anak itu sudah gabung semua kan kemarin di Google Classroom? Sudah Pak. Di sana ada materi, kemudian ada LKPD ya. Silakan dibuka itu LKPD-nya. Nah, baik, untuk penutup ya, sebagai refleksi dari hasil penilaian dan pengamatan Bapak saat diskusi itu sudah cukup baik ya, di mana hasil diskusi itu apa istilahnya membandingkan antara komunikasi daring ya, istilahnya ya, komunikasi sinkron dengan Zoom, antara Zoom, Meet dan Google Meet. Ya, sudah tadi dibahas oleh kelompok A, kemudian kelompok B dan kelompok C. Semuanya hasilnya bagus. Terakhir ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, sebagai tindak lanjut, sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian ini, jadi nanti siswa yang nilainya di bawah KKM itu Bapak berikan tugas remedial ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan agar kalian bisa mencapai KKM di atas KKM. Ya. Kemudian bagi yang sudah di atas KKM, sebagai tambahan pengetahuan dan keterampilan kalian, Bapak juga
diberikan pengayaan. Nah, tugas-tugas pengayaan itu, materi pengayaan dan lain-lain. Nah, bagi siswa yang nilainya belum tuntas atau belum melaksanakan praktek dan lain-lain dikarenakan kesulitan perangkat jaringannya, maka tutor sebaya itu diambil dari siswa yang nilainya di atas KKM dan memiliki perangkat HP yang memadai. Ya, hitung-hitung apalah numpang inilah numpang jaringan ke temannya sambil tanya-tanya tugas apa yang belum terselesaikan. Begitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Ini waktunya Iya, Pak. sudah berakhir apa belum? Berakhir. Sudah. Pak, kapan pulangnya, Pak? Nah, ini sebentar lagi ini pulang. Ini nunggu bel ini sih ya. Sudah bel, Pak. Sudah Oh, bel sudah tadi bel ada, ya? Pak. Ayo, Pak. Oh ya ya ya. Pak. Mohon maaf. Sudah bel, Pak. Apa Lapar ini, Pak. gitu ya? Ya. Gampang, Nur. Nanti saya traktir, Nur. Oh ya, traktir buka nanti adakan di kelas ini buka bersama, betul ya? Pulang, Pak, pulang. Dikondisikan nanti bukbernya melalui online bukbernya. Ya, oke, inilah dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Terakhir, mohon dipimpin lagi doanya. Ini ketua kelas. Baik. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Bapak. Itu datangnya dari saya sendiri, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.